Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah At-Takasur. Allah Ta'ala berfirman, kalian terlalu disibukkan oleh kecintaan pada dunia, kenikmatan, dan berbagai perhiasannya, sehingga lupa untuk mencari dan mengejar kehidupan akhirat. Dan hal tersebut terus menimpa kalian sehingga kematian menjemput kalian. Lalu kalian mendatangi kuburan dan menjadi salah satu dari penghuninya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Zaid bin Aslam dari ayahnya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bermegah-megahan telah melalaikanmu dari ketaatan sampai kamu masuk ke dalam kubur, sampai kematian menjemput kalian. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, bermegah-megahan telah melalaikanmu, yakni dalam hal harta dan anak. Dan dalam kitab Sahih Al-Bukhari mengenai ar-riqaq atau perbudakan dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, kami pernah melihat hal ini dari Al-Quran sehingga turun, bermegah-megahan telah melalaikanmu, yakni seandainya anak Adam memiliki lembah emas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mitrov, yakni Ibnu Abdillah bin Ashikrir dari ayahnya, dia berkata, kami pernah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau mengatakan, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Tidaklah kamu mendapatkan dari hartamu itu kecuali apa yang kamu makan, lalu habis, atau kamu pakai, lalu usang, atau kamu sedekahkan sehingga akan terus mengalir. Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengantarkan jenazah, lalu 2 di antaranya masih kembali, sedang 1 lagi tetap bersamanya. Jenazah itu diantarkan oleh keluarga, harta, dan amalnya. Lalu keluarga dan hartanya kembali pulang, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak Adam itu akan menjadi tua dan ada 2 hal yang akan tetap bersamanya, yaitu ketamakan dan angan-angan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab As-Sahihain. Al-Hafiz Al-Hafiz Ibnu Asakir menyebutkan di dalam biografi Al-Ahnaf bin Qais dan namanya adalah Ad-Dahhak, bahwasanya dia pernah melihat uang 1 dirham di tangan seseorang, lalu dia bertanya, milik siapa dirham ini? Lalu orang itu berkata kepadaku, dia mengatakan, uang itu akan menjadi milikmu jika engkau menginfakkannya, baik untuk memperoleh pahala maupun untuk mendapatkan rasa syukur. Kemudian Al-Ahnaf mengumandangkan ungkapan seorang penyair, engkau akan menjadi milik hartamu jika engkau menahannya, dan jika engkau menafkahkannya, harta itu menjadi milikmu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah mengenai firman-Nya, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Dia mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan 2 dari beberapa kabilah Ansor pada Bani Harisah dan Bani Al-Haris. Mereka berbangga-bangga dan bermegah-megah. Kemudian salah satu dari kedua kabilah itu berkata, apakah di antara kalian terdapat seperti Fulan dan Fulan bin Fulan? Sedangkan yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Mereka membangga-banggakan orang-orang yang masih hidup,
Kemudian mereka berkata, "Mari ikut kami ke kuburan." Selanjutnya salah seorang dari kedua kabilah itu berkata, "Apakah di antara kalian terdapat orang seperti si fulan itu?" Mereka menuju ke kuburan dan seperti si fulan, dan kabilah yang lain juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Allah menurunkan ayat, "Bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur." Dan yang benar bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya, "Sampai kamu masuk ke dalam kubur," yakni kalian akan berangkat menuju ke sana dan dimakamkan di dalamnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk menemui seorang badui untuk menjenguknya. Beliau bersabda, "Tidak ada masalah, insya Allah suci." Lalu dia berkata, "Aku katakan dia suci, tetapi ia adalah demam yang cukup parah yang menimpa orang tua yang telah mendekati kubur." Beliau bersabda, "Benar, kalau begitu." Dan firman Allah Ta'ala, "Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui." Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ini adalah ancaman di atas ancaman. Ad-Dahhak berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, yakni wahai orang-orang kafir, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, yakni wahai orang-orang yang beriman." Dan firman-Nya, "Janganlah begitu, kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin." Maksudnya, seandainya kalian mengetahui dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian tidak akan berbuat lengah oleh sikap bermegah-megah dari mengejar kehidupan akhirat sampai akhirnya kalian masuk ke dalam kubur. Lebih lanjut, Allah Ta'ala berfirman, "Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin." Hal ini merupakan penafsiran ancaman sebelumnya, yaitu firman-Nya, "Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui." Allah Ta'ala telah mengancam mereka dengan keadaan seperti ini, yaitu para penghuni neraka itu akan melihat saat api neraka bernafas satu kali nafas, maka setiap malaikat muqarrabun yang mendekatkan diri dan nabi yang diutus akan tersungkur di atas kedua lututnya lantaran kehebatan, kedahsyatan, dan kengerian yang terlihat. Seperti yang disebutkan oleh Atsar yang diriwayatkan mengenai hal tersebut. Firman Allah Ta'ala, "Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan." Yakni selanjutnya pada hari itu kalian akan ditanya tentang rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kalian, baik berupa kesehatan, keamanan, rizki, dan lain-lain. Yang demikian banyak jika kalian menerima nikmat-nikmat Allah dengan rasa syukur atasnya dan beribadah kepadanya. Ibnu Jarir meriwayatkan, Al-Husain bil Ali As-Sudai memberitahuku dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Abu Bakar dan Umar tengah duduk-duduk, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka berdua seraya bertanya, "Mengapa kalian duduk-duduk di sini?" Keduanya menjawab, "Demi Rob yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kami kecuali rasa lapar." Beliau bersabda, "Demi Zat yang telah mengutusku dengan kebenaran, tidak ada yang mengeluarkan diriku kecuali karena alasan yang sama, yaitu rasa lapar." Kemudian mereka bertolak sehingga mendatangi rumah salah seorang dari kaum Ansor. Lalu mereka disambut oleh seorang wanita.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Mana si fulan?" Wanita itu menjawab, "Pergi mencari air untuk kami." Setelah itu sahabat mereka itu datang dengan membawa kirbahnya, yaitu kantong air yang terbuat dari kulit binatang ternak yang telah disamak. Dia berkata, "Selamat datang. Tidak ada kunjungan seorang hamba yang lebih baik selain kunjungan seorang nabi kepadaku pada hari ini." Kemudian orang itu menggantungkan kirbahnya di dahan kurma. Kemudian dia pergi lagi dan mendatangi mereka kembali dengan membawa setandan anggur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mengapa engkau tidak memilahnya?" Orang itu menjawab, "Aku lebih suka kalian sendiri yang memilih sesuai dengan selera kalian." Kemudian dia mengambil pisau. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Hindarilah olehmu perahan." Pada hari itu dia juga menyembelih kambing untuk mereka. Maka mereka pun memakannya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya engkau benar-benar akan ditanya mengenai hal ini pada hari kiamat kelak. Rasa lapar telah membuat kalian keluar rumah, lalu kalian tidak pulang sehingga kalian mendapatkan ini. Dan ini adalah bagian dari kenikmatan." Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Ya'la, dan Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan. Mujahid mengatakan tentang kenikmatan dalam ayat di atas, dari setiap kelezatan dunia. Sedangkan Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan." Dia mengatakan, kenikmatan itu adalah kesehatan badan, pendengaran, dan penglihatan. Allah akan menanyakan kepada semua hamba untuk apa semua itu mereka pergunakan. Dan dia lebih mengetahui hal tersebut daripada mereka. Dan itulah firman-Nya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dan telah ditegaskan pula di dalam Sahih Al-Bukhari, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindi dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua nikmat yang membuat banyak orang tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang." Hal itu berarti bahwa mereka terlalu sedikit mensyukuri kedua nikmat tersebut, di mana mereka tidak menunaikan kewajiban yang dituntut keduanya, dan orang yang tidak menunaikan hak yang diwajibkan atasnya berarti dia telah tertipu. Wallahu a'lam bishawab.